beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, Horasma Dihita Saluhuna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dari seluruh HKBP, Perhaladu HKBP Balikpapan, mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terpujilah Allah yang selalu setia menjaga dan memelihara kita sampai saat ini. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menibakan kita di hari Minggu kedua setelah Trinitatis. Walaupun kita masih harus bersekutu dengan Tuhan di rumah kita masing-masing karena wabah virus corona yang belum berakhir, tetapi kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam persekutuan yang kita lakukan hari ini. Marilah dengan sukacita kita memuji kebesaran-Nya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlap dan bumi gurih udara, ya Tuhanku, tak putus aku harap melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Ya Tuhanku, bagilah ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ku bertemu bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini ialah hukum Taurat yang keempat dan maksudnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat kami yang bangkit berdiri. Marilah kita menundukkan kepala, mengaku dan memohon keampunan atas dosa dan pelanggaran kita kepada Allah.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa gembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, jangan lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Epistel bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Wahyu 7, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya,
Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk.
Sekarang kita masuk warta jemaat dan dilanjutkan doa syafaat. Horasma dihita salutna. Warta Jemaat HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur, Distrik 27, Borneo. Minggu 21 Juni 2020. Yang pertama, hari ini Minggu 21 Juni 2020 adalah minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik minggu Panggilan Memelihara Ciptaan. Jauh-jauh mengaradoti akana tinopa. Sampai saat ini kita masih beribadah minggu bersama keluarga di rumah masing-masing karena wabah virus corona belum berakhir. Yang kedua, pada hari Rabu 13 Mei 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak P. Haholongan Siringoringo, Boru Gultom, alamat Jalan Majen Sutoyo, Gang Sahabat, Sektor 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, warta pertama dan yang kedua akan menikah, akan menerima pemberkatan nikah saudara Togar Sitinjak, putra dari Bapak almarhum Jarahim Sitinjak dan Ibu almarhum Paun Boru Hutabalian, alamat Jalan Sungai Ampal nomor 26A, RT 45, Sumberrejo. Anggota Jemaat Gereja HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur. Dengan tunangannya, Maria Magdalena Silalahi, putri dari Bapak almarhum Pulu Hotma Silalahi, Ibu Lentina Boru Simanjuntak, alamat Jalan Bengkirai, L79 RT 003, Swargabara, Kecamatan Sangata Utara. Anggota Jemaat HKBP Sangata, Resort Sangata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Rabu 27 Juni 2020 di Gereja HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur. Yang keempat, pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020, telah menjadi ruas parguru di gereja kita seorang pemuda yang bernama Henry David Tutagaol yang datang dari gereja Betani Balikpapan. Yang kelima, pada hari Rabu 24 Juni 2020 pukul 18.30 WITA bertempat di gereja HKBP Balikpapan akan diadakan rapat perhalado perihal periodisasi kepengurusan fungsionaris Huria. Yang keenam, pada hari Sabtu 27 Juni 2020 pukul 12 WITA bertempat di gereja HKBP Balikpapan akan diadakan rapat resort perihal periodisasi kepengurusan resort. Yang ketujuh, karena saat ini kita telah memasuki masa transisi dengan menerapkan new normal, maka sesuai dengan surat Menteri Agama, Surat Wali Kota Balikpapan dan Surat Preses HKBP Distrik 27 Borneo tentang pemakaian kembali rumah ibadah. Maka sesuai dengan hasil rapat perhalado HKBP Balikpapan, pada tanggal 5 Juli 2020, HKBP Balikpapan akan membuka kembali ibadah di gedung gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat kita dengarkan di rekaman YouTube HKBP Balikpapan. Yang kedelapan, melihat dampak dari COVID-19 yang banyak pada jemaat HKBP Balikpapan, maka tim dari donasi COVID-19 HKBP Balikpapan masih menyediakan beras di kantor gereja. Bagi warga jemaat HKBP Balikpapan yang membutuhkan dapat mengambilnya di kantor gereja pada saat jam kerja. Dan apabila masih ada jemaat yang tergerak hatinya untuk menyumbang berupa beras atau uang, dapat diberikan melalui Sintua Sektor atau diantar langsung ke kantor gereja. Demikian untuk kita ketahui bersama. Yang kesembilan, persembahan ibadah hari ini dapat diberikan kepada Sintua Sektor atau dikirim langsung ke rekening gereja kita. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Mari kita doakan agar wabah virus corona ini dapat berlalu dari dunia ini.
Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ale Tuhan debata marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dipuji dipasangap pami maho Tuhan satu tikyon. Ala balgani paso-pasum Tuhan boy hami marahi pason. Tu ari na pinarbadiomon satu tikot Tuhan. Ale Tuhan debata. Nunga dipuji hami guarmu marhite paredeon namin sa namamukan aking parminggon nami Tuhan. Mauliate ma di saluhut nai. Las ni rohamanang dihami puji-pujian ma di guarmu. Ali Tuhan debata pardalan ninggolu nami pet. Ala diramuti horo Tuhan di bagasan na sa mingguon. Madok mauliate dohami tu ado pamunda badiay. Suang songon yakana ni ulan di tangan nami pa Tuhan horbar tulo mo ni roham. Paso-paso ma Tuhan. Ali Tuhan debata. Dia palatikon tong dobe hami. Marminggu di bagas nami be Tuhan ala ni COVID-19. Na somar na salpu Tuhan sian portibion. Ali Tuhan asima roham pasalpu ma COVID-19 siyaw Tuhan. Asaboy hami muse mamuji guarmu do mabegi barita na uli na pinasa ni naposom Tuhan di gereja namion di tiki-tiki na nengro Tuhan. Ali Tuhan debata warta jemaat titing naung hujahok kami Tuhan. Asima roham paso-paso may Tuhan sudi asaboy mardala do dinggat Tuhan akka rencana do naong diulah kami Tuhan marhite-hite huriam. Ali Tuhan debata jara-jari mahami mangulah ni Tuhan asaboy marlas ni roh hami puji-pujiat di guarmu. Tuhan debata tuak kadongan nami na dibaga sa parsahitot Tuhan na dibaga di rumah sakit suang songoni na dibagas nabi Tuhan paso-paso masih panganon. Pasu-pasu akaubat Tuhan. Asa makorot tuhai pason. Boy musihami pajupang di bagas alas ni roh Allah mamuji guarmu. Marhite kaparpunguan nami marhite kaparmingguan nami Tuhan. Ali Tuhan debata pasaton nami do tuho wayanakon nami. Na deuro na jonok. Na marsikola do na naing karejo do nang karejo Tuhan. Pasu-pasu manasida Tuhan. Totong mali ajar-ajari na hami Tuhan lau mengajar-ajari akayanakon nami on. Asa mardalan na sida Tuhan, hobar tu lomo ni roham. Kami sudi ruas ni huriam Tuhan, totong do pasaton nami tuho, ho mana mangaramoti, ho mana mamasu-masu hami sa luhut na Tuhan, totong leor di hami hai pason, suang songon ni huriam magabipi balik papat Tuhan. Kami sudi perhalado narong di huriamon, totong ajar-ajari hai mangulahon akan hobar tu lomo ni roham, marhite pangulahon nami, marhite akapakobasyon nami di huriaw Tuhan. Nang lupa manang yakon negara nami o Tuhan totong ma pasahaton nami tuho. Totong ma leon hadameon di negara nami on. Siya pergijang sa atu partoru Tuhan. Pasu-pasu manasidalah ho mangulahon akan naong pinasaha ni rakyat Republik Indonesia. La mangulaho sudi na Tuhan. Suang-suang ni kota nami pe Tuhan kota Balikpapan. Pasaton nami do tuho. Wali kota nami Tuhan totong leo torang di pikiran. Leo kahipasot Tuhan lamang ulu kami sudi masyarakat kota Balikpapan. Tuhan debata. Satu kinari nang mabigi barita na uli mahami Tuhan na pinasahan ni naposom. Leo torang di pikiran di hami Tuhan. Paso-paso ma Tuhan hatam na badiyay. Manabay ha porosyaon nami Tuhan. Asaboy hami mangula ulaon nami hobar tulomo ni roham. Digijang ni saluhut jumolose sa dusa pangalawsyon nami Tuhan. Maulate madiho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sa isaut malomo ni roham. Amin.
Masai Basadoi Tuhan pinangki di gua siana gelapi ujung langit dua
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Pujilah Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam minggu kedua setelah Trinitatis pada hari yang berbahagia ini. Oleh karena itu, mari kita dengan sukacita menyambut kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu yang berbahagia ini, yang dipilihkan dari Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun ini harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau
harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian indahnya firman Allah, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Dan setelah saya hitung-hitung, ada 3 bulan lamanya kita telah melakukan ibadah minggu di rumah kita masing-masing karena wabah virus corona yang belum selesai sampai saat ini. Kita semua mungkin sudah rindu untuk beribadah di gereja. Bahkan rindu untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Melakukan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa menghasilkan ekonomi bagi keluarga kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, beberapa saat yang lalu pemerintah telah mewacanakan kondisi new normal untuk kita jalani bersama. Artinya, karena wabah COVID-19 ini, maka karena wabah virus corona ini belum berakhir, bahkan ada yang memprediksi bahwa virus ini tidak akan pernah berakhir dari muka bumi ini. Maka untuk melanjutkan hidup, untuk keberlangsungan kehidupan manusia, maka kita harus memasuki new normal di dalam kehidupan kita. Apa artinya? New normal berarti cara hidup dengan gaya normal yang baru. Kebiasaan hidup dengan kebiasaan yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sulit untuk merubah kebiasaan lama kepada kebiasaan yang baru yang belum pernah kita lakukan selama ini. Tetapi itu menjadi tantangan bagi setiap orang. Karena tentu kebiasaan baru itu dibuat untuk sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan manusia. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang 2 kebiasaan hidup orang Israel yang diatur oleh Allah. Jadi orang Israel juga punya kebiasaan hidup yang Tuhan atur untuk keberlangsungan hidup mereka selama mereka hidup di dunia. 2 kebiasaan itu adalah kebiasaan menjalankan tahun Sabat dan kebiasaan menjalankan tahun Yobel. Apa itu tahun Sabat dan apa itu tahun Yobel? Pertama-tama kita harus memahami kedua kata atau kedua tahun yang dirayakan ini. Yang pertama, saudara-saudari, tahun Sabat adalah tahun ke-7 di mana dalam 1 tahun penuh itu tanah harus diistirahatkan. Jadi selama 6 tahun
Selama 6 tahun lamanya orang Israel diizinkan oleh Allah untuk mengolah tanahnya, bercocok tanam di ladangnya masing-masing, mengambil hasilnya dari apa yang mereka tanam itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 Allah memerintahkan seluruh umat Israel untuk memberi sabat bagi tanah, yaitu dengan mengistirahatkan tanah mereka dengan cara tidak mengolahnya selama 1 tahun penuh. Ini menjadi kebiasaan yang harus mereka jalani. Di Imamat 25 ayat 3 sampai 4 dijelaskan, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu. Dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat untuk Tuhan. Jadi sabat artinya perhentian, peristirahatan, dan tanah juga harus diistirahatkan. Pertanyaannya saudara-saudari, jika tanah diistirahatkan penuh selama 1 tahun, lalu apa yang orang Israel makan untuk bertahan hidup dalam tahun tersebut? Bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup jika mereka tidak bekerja dan mengolah tanah mereka? Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah sudah memahami apa yang perlu bagi orang Israel. Oleh karena itu di Imamat 25 ayat 20 sampai 21 dikatakan, apabila kamu bertanya apakah yang akan kami makan pada tahun yang ke-7 itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Jadi Allah berjanji saudara-saudari bahwa pada tahun yang ke-6 itu Allah akan meningkatkan berkat bagi hasil olahan tanah yang mereka kerjakan. Sehingga hasilnya akan bisa memberikan hidup bagi orang Israel bahkan untuk 3 tahun ke depan. Jadi kalau tahun yang ke-7 mereka tidak bekerja, tanah diistirahatkan secara penuh selama 1 tahun, maka ketika mereka memulai mengolah tanah di tahun yang ke-8, tanah itu belum bisa menghasilkan apa-apa, mereka baru bisa panen di tahun yang ke-9. Hasil dari panen di tahun yang ke-6 justru bisa memberi mereka makan untuk tahun ke-7, ke-8, dan ke-9 ketika mereka baru bisa panen di tahun yang ke-9 itu. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah bertanggung jawab mencukupkan kebutuhan orang Israel selama Tuhan memberikan perintah untuk mengistirahatkan tahun yang ke-7 pada tanah mereka tersebut. Mengistirahatkan tanah pada tahun Sabat bertujuan agar kesuburan tanah kembali setelah humusnya berkurang karena ditanami. Tanaman dan rerumputan yang tumbuh selama tahun peristirahatan yang 1 tahun penuh itu juga akan membuat tanah yang dibajak di tahun yang ke-8 akan menjadi tanah yang kaya akan humus dan menjadi tanah yang lebih subur karena dia sudah diistirahatkan selama 1 tahun penuh.
Oleh karena itu, jika orang Israel mengistirahatkan tanah pada tahun yang ke-7, harapannya adalah tanah akan lebih subur ketika diolah pada tahun yang ke-8. Dan tentunya mereka akan mendapatkan hasil ladang yang lebih baik lagi. Dalam hal ini saudara-saudari, kita melihat bahwa Allah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Bahkan Allah mengajarkan sebuah kebiasaan kepada orang Israel untuk memberikan istirahat kepada tanah, bahkan istirahat kepada dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk keberlangsungan manusia itu sendiri. Lalu yang kedua, kebiasaan perayaan tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel? Tahun Yobel adalah tahun terakhir dari 7 siklus 7 tahunan. Jadi tadi mereka merayakan tahun Sabat, yaitu setiap tahun yang ke-7. Jadi setiap tahun ke-7 dikali 7 kali 7 tahun Sabat menjadi 49 tahun. Dan di tahun yang ke-50 itulah mereka harus merayakan tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan bagi mereka. Umat Israel diperintahkan untuk menguduskan tahun yang ke-50 itu dengan kembali mengistirahatkan tanah untuk Sabat bagi Tuhan. Selain itu saudara-saudari, tahun Yobel itu juga menjadi tahun pembebasan bagi orang Israel. Di mana di tahun ke-50 itu setiap orang yang menggadaikan tanahnya dahulu untuk hidup akan mendapatkan kembali tanahnya secara cuma-cuma. Jadi saudara-saudari, pada masa itu ada banyak orang-orang yang memiliki tanah, mereka punya hak atas tanahnya, tetapi karena mereka membutuhkan hal-hal untuk kebutuhan hidupnya, maka mereka menjual tanahnya kepada orang kaya. Dan di tahun yang ke-50 atau di tahun Yobel ini, Allah memerintahkan tahun ini menjadi tahun pembebasan bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Maka setiap orang yang menggadaikan tanahnya dahulu untuk hidupnya akan mendapatkan kembali tanahnya secara cuma-cuma. Artinya di tahun Yobel setiap tanah akan dikembalikan kepada pemiliknya semula dengan cuma-cuma. Hal ini bertujuan agar setiap suku Israel dapat mempertahankan tanah yang diberikan kepada mereka ketika pertama kali mereka memasuki tanah Kanaan. Bahkan selama tahun Yobel, segala hutang harus dihapuskan. Dalam hal ini saudara-saudari, Allah mau menunjukkan kepeduliannya bagi orang miskin dan orang yang tertindas. Jadi setiap 50 tahun orang miskin dan orang yang tertindas akan diangkat hak dan martabatnya menjadi orang yang sama dengan orang-orang yang lainnya. Pertanyaannya kemudian, apakah maksud dan tujuan Allah memberikan perintah untuk melakukan kebiasaan ini kepada orang Israel? Yang pertama, perintah ini dimaksudkan Allah untuk menunjukkan kasih dan kepedulian Allah atas hidup umat Israel. Demi keberlangsungan hidup seluruh umat kesayangannya, Allah memerintahkan agar mereka melakukan kebiasaan itu. Bahkan lebih jauh saudara-saudari, perintah-perintah itu diberikan Allah untuk melindungi umatnya. Jika mereka mematuhi perintah Allah, maka hidup mereka akan baik.
Dalam hal ini Allah ingin agar semua ciptaannya tanpa terkecuali dapat hidup sebagaimana mestinya, tanpa ada tekanan, tanpa ada eksploitasi terhadap siapapun dan apapun yang diciptakan oleh Tuhan. Maksudnya jelas. Allah ingin bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Bumi penuh dengan damai dan sejahtera. Dan tidak ada yang berkekurangan. Yang kedua, tujuan Allah memerintahkan kebiasaan ini adalah untuk membebaskan penderitaan orang-orang miskin dari jeratan hutang dan ketertindasan. Dalam hal ini saudara-saudari, Allah ingin menunjukkan kepeduliannya dan keberpihakannya kepada orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Dengan menjalankan tahun Sabat dan tahun Yobel, maka orang miskin akan bersukacita karena mereka diberi kesempatan untuk memakan apa saja yang tumbuh di tanah pada tahun yang ketujuh. Bahkan di tahun Yobel, orang miskin mendapatkan pembebasan dari hutang-hutang mereka. Setiap orang diberi kesempatan untuk kembali memiliki hak atas tanah yang pernah mereka gadaikan dahulu. Hal ini dilakukan Allah untuk menyelamatkan hidup orang-orang miskin yang tertindas, sehingga mereka tidak harus merasakan penderitaan seumur hidupnya. Di Perjanjian Baru dalam kisah Yesus juga dituliskan tentang bagaimana Yesus menunjukkan keberpihakan dan kepeduliannya kepada nasib orang miskin. Dalam Lukas 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, Yesus menegaskan tujuannya hadir di dunia, yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini membuktikan bahwa tahun Sabat dan tahun Yobel dibuat untuk menunjukkan kasih dan kepedulian Allah kepada umatnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, firman Tuhan hari ini juga ingin mengingatkan kita akan perintah Allah untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada sesama manusia dan kepada alam ciptaan Tuhan, sebagaimana Allah telah menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada kita. Dari peristiwa besar pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia sampai saat ini, kita diberi waktu untuk mengkoreksi diri. Apakah selama ini kita mengasihi diri kita sendiri? Apakah selama ini kita mengasihi tanah dan tempat di mana kita bekerja dengan memberinya ruang waktu untuk beristirahat? Lihatlah bagaimana selama ini manusia bekerja tanpa mengenal waktu. Bahkan sering kali manusia kehilangan waktu untuk dirinya sendiri dan untuk memuliakan Tuhan penciptanya karena pekerjaan yang mereka lakukan. Manusia kehilangan waktu untuk mengucap syukur melalui kualitas hidup bersama keluarganya. Manusia bekerja tanpa mengenal waktu demi mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta yang melimpah. Semakin banyaknya tanah yang tandus dan kering, tanah longsor dan sebagainya. Karena ketamakan manusia yang mengolahnya tanpa henti, mengeksploitasinya yang tanpa disadari telah merugikan hidup manusia itu sendiri. Apakah mungkin saat ini Allah sedang memaksa kita untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang melelahkan tubuh kita dan yang melelahkan bumi yang kita olah, bahkan yang kita eksploitasi tanpa sadar selama ini?
Apakah mungkin peristiwa ini merupakan peringatan Allah kepada kita yang sering kali mengabaikan Sabat Tuhan, yang tidak mengasihi dan tidak peduli akan diri sendiri, orang lain, dan alam yang ada di sekitar kita? Jika demikian saudara-saudari, marilah kita bersama-sama memohon keampunan kepada Tuhan dan berjanji untuk berubah menjadi manusia yang hidup untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama dan alam sekitar. Banyak cara yang saat ini dapat kita lakukan untuk menyatakan kasih dan kepedulian itu. Yang pertama, belajar untuk memberi istirahat kepada diri sendiri, kepada pekerja yang bekerja pada kita, kepada tempat yang kita pakai untuk bekerja. Jangan tamak dan jangan rakus mengeksploitasi diri sendiri, mengeksploitasi orang yang bekerja bagi diri kita, mengeksploitasi sesama dan benda apapun yang ada di sekitar kita. Ingatlah, Tuhan memberikan perintah kepada Israel untuk mengistirahatkan tanah. Tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan hidup orang Israel itu sendiri. Dan kita pun demikian. Jika kita mengistirahatkan diri, memberi istirahat kepada orang yang bekerja kepada kita, memberi istirahat kepada sesama dan benda yang ada di sekitar kita yang kita olah setiap hari, itu semua untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup kita di masa depan. Yang kedua, saudara-saudari, dalam situasi sulit seperti ini, kita juga diingatkan untuk berbuat kasih dan peduli akan mereka yang miskin dan menderita karena wabah ini. Nyatakanlah kasih dan kepedulian kita melalui bantuan yang dapat kita berikan bagi mereka yang membutuhkan. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, karena apapun yang kita miliki saat ini, semuanya adalah pemberian Tuhan yang kapan saja bisa diambil kembali dari kita. Yang ketiga, program New Normal yang dicanangkan pemerintah Indonesia saat ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih dan kepedulian untuk keselamatan diri sendiri, orang lain, dan keselamatan lingkungan kita. Dengan mematuhi protokol kesehatan dan yang mengharuskan kita membiasakan diri untuk hidup dengan cara normal yang baru. Memakai masker saat di luar rumah, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Kita telah menyatakan kasih dan kepedulian kita bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga keselamatan orang lain dan dunia ini. Dengan tidak mengabaikan atau menyepelekan program pemerintah tentang new normal dengan protokol kesehatan, secara tidak langsung kita telah melakukan perintah Allah untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama dan sekitar kita selama kita hidup. Mari hidup dengan cara hidup yang baru, dengan kenormalan yang baru, kebiasaan baru yang akan membawa kebaikan bagi keberlangsungan hidup kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami yang selalu menyatakan kasih dan kepedulian kepada kami seluruh ciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kami diingatkan Tuhan, betapa ketika kami membiasakan diri, memberi sabat bagi tanah, bagi tempat di mana kami bekerja, bahkan bagi diri kami sendiri. Semua itu semata-mata Tuhan perintahkan untuk memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup lebih lama lagi. Agar kami mampu bertahan hidup dalam situasi apapun. Kami percaya Tuhan,
Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Asal kami mau taat pada perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami. Biarlah roh Allah yang bersama-sama dengan kami dan memampukan kami untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan firman Tuhan untuk keselamatan kami, keselamatan sesama kami, dan keselamatan lingkungan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa padamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan milik Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.